warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esmarani dengan NIM 12010620062. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau dari program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Video ini saya buat untuk tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Hendra Riopita MM. Saya akan membahas mengenai pasar industri dan perilaku industri, serta jika dikaitkan sebagai seorang guru. Pertama, mengenai pasar industri. Industri adalah usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang punya nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Sementara itu, pasar industri adalah semua organisasi yang membeli barang atau jasa untuk digunakan memproduksi barang dan jasa lain yang kemudian dijual, disewakan, atau dipasokkan ke perusahaan lainnya. Selanjutnya, mengenai karakteristik pasar industri. Yang pertama, struktur dan permintaan pasar. Yang pertama itu ada pembelian pada pasar industri sedikit tetapi memiliki nilai yang besar. Yang kedua, pelanggan pada industri terkonsentrasi secara geografis. Yang ketiga, permintaan pembelian industri merupakan turunan dari permintaan konsumen akhir. Yang kedua, ada sifat unit pembelian. Dari sifat unit pembelian, yang pertama, banyak pembeli yang terlibat dalam pembelian di pasar industri. Yang kedua, pembelian di pasar industri melibatkan usaha pembelian yang lebih profesional. Yang ketiga, berbagai tipe keputusan dan proses pengambilan keputusan. Ada tiga. Yang pertama, pembelian di pasar industri biasanya menghadapi pengambilan keputusan yang kompleks. Yang kedua, proses pengambilan industri lebih formal. Dan yang terakhir, dalam pembelian di pasar industri, penjual dan pembeli bekerja lebih erat dan membangun hubungan jangka panjang. Yang ketiga, perilaku pembelian di pasar industri. Perilaku pembelian di pasar industri ada namanya pembelian ulang sepenuhnya, ada pembelian ulang dengan modifikasi, ada tugas baru, ada juga pembelian dengan pembelian sistem. Pertama, mengenai pembelian ulang sepenuhnya, yang merupakan situasi pembelian di pasar industri yang ditandai oleh pembelian ulang produk secara terus-menerus tanpa ada modifikasi. Yang kedua, pembelian ulang dengan modifikasi yang merupakan situasi pembelian di pasar industri ditandai oleh pembelian ulang produk oleh pembeli dengan permintaan modifikasi seperti spesifikasi, harga, persyaratan, dan pemasok baru. Yang ketiga, ada tugas baru, merupakan situasi pembelian di pasar industri ditandai oleh adanya pembelian produk atau jasa untuk yang pertama kalinya oleh pembeli. Yang keempat, ada pembelian sistem, di mana pembelian penyelesaian masalah secara terpaket dari satu penjual. Selanjutnya, mengenai pengaruh utama yang dihadapi pembeli dari pasar industri. Yang pertama, bisa dari pengaruh faktor-faktor lingkungan. Yang kedua, bisa dari pengaruh faktor-faktor organisasi. Yang ketiga, bisa dari pengaruh faktor-faktor antar pribadi. Dan yang keempat, bisa terpengaruh dari faktor-faktor individu. Yang selanjutnya, mengenai proses pembelian di pasar industri. Yang pertama, pengenalan masalah. Yang kedua, penjabaran kebutuhan secara umum. Yang ketiga, spesifikasi produk. Yang keempat, analisis nilai. Yang kelima, pencarian pemasokan. Yang keenam, pengumpulan proposal. Yang ketujuh, pemilihan pemasokan. Yang kedelapan, spesifikasi pemasaran rutin. Dan yang terakhir, penilaian kinerja. Selanjutnya, mengenai pusat pembelian. Aktivitas pembelian di pasar industri meliputi dua bagian besar. Yang pertama, semua orang yang terlibat dalam pembelian keputusan pembelian. Yang kedua, proses pengambilan keputusan pembelian. Pusat pembelian pada perusahaan pembeli tidaklah selalu tetap dan formal. Ukurannya pun akan bervariasi dalam organisasi. Ukuran dan pusat pembelian akan bervariasi sesuai dengan kebutuhan produk yang dibeli dan disituasikan pembeliannya. Selanjutnya, mengenai e-procurement, di mana pembeli bisnis bisa membeli segala jenis produk dan jasa secara online.
tetapi memiliki keuntungan dan kekurangannya. Dari keuntungannya, pertama memberikan akses terhadap pemasok baru kepada pembeli bisnis. Yang kedua, mengurangi biaya pembelian. Dan yang ketiga, mempercepat proses pesanan dan pengiriman. Sementara itu, kekurangannya adalah dapat menggerus hubungan pelanggan dengan pemasok dan menciptakan masalah keamanan yang potensial. Namun dengan demikian, walaupun memiliki kelemahan tersebut, kenyataannya pemasar bisnis semakin terhubung dengan pelanggan secara online. Selanjutnya mengenai pasar industri dan perilaku industri sebagai seorang guru. Yang pertama mengenai pasar industri sebagai seorang guru. Menurut saya, pasar industri itu pasar yang mengelola barang setengah jadi atau barang yang belum jadi. Menurut saya, jika menjadi seorang guru, maka pasar industri saya adalah sekolah. Tetapi harus mengikuti perguruan tinggi terlebih dahulu karena di sana akan mendapatkan ilmu untuk mengembangkan keahlian. Di mana dari keahlian itu bisa terdapat jasa yang bisa dijual di sekolah dan dari keahlian itu bisa bersaing dengan pesaing lainnya. Yang kedua, mengenai karakteristik pasar industri sebagai seorang guru. Yang pertama, mengenai struktur dan permintaan pasar. Jika menjadi seorang guru, maka harus memiliki nilai keunggulan yang lebih besar dari pesaing lain, serta harus mampu mengikuti perkembangan teknologi yang semakin cepat perubahannya agar nilai keunggulan tetap bersaing. Yang kedua, mengenai sifat unit pembelian. Jika menjadi seorang guru, maka harus menjadi seorang guru yang profesional agar dapat diterima oleh sekolah. Yang ketiga, mengenai berbagai tipe keputusan dan proses pengambilan keputusan. Jika menjadi seorang guru, maka akan berusaha untuk menciptakan keunggulan yang bersifat jangka panjang. Yang ketiga, mengenai perilaku pembelian sebagai seorang guru. Yang pertama, mengenai pembelian ulang sepenuhnya. Menurut saya, jika menjadi guru, maka situasi pembelian di pasar industri adalah memakai jasa guru secara terus-menerus karena konsumen puas atas jasa guru tersebut. Yang kedua, pembelian ulang dengan modifikasi. Menurut saya, jika menjadi guru, di sini situasi pembeliannya seperti konsumen meminta gaji yang lebih murah karena keahliannya belum sesuai dengan keinginan pembeli. Yang ketiga, tugas baru. Menurut saya, jika menjadi guru, maka di sini ditandai dengan adanya pembelian jasa pertama kalinya oleh pembeli. Yang keempat, pembelian sistem. Menurut saya, jika menjadi guru, di sini pembelian meminta apa saja kekurangan langsung dari guru tersebut. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.